Halo pemirsa, kembali lagi bersama Pernahkah kalian melihat orang berbelanja dengan menggunakan gerobak? Maksudnya troli? Dan pernahkah kalian menyadari bahwa produk dengan kemasan terbaru itu bisa saja sebenarnya adalah produk lama yang dibarukan, alias hanya kemasannya saja yang baru? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, marilah kita putar intronya. Semakin hari semakin banyak saja penipuan yang terjadi. Tapi memang penipuan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Penyebab utama pedagang menipu biasanya karena ingin mendapatkan untung yang lebih banyak dengan modal yang sekecil mungkin. Ini sesuai dengan bunyi dari prinsip ekonomi yang mengatakan bahwa modal yang sekecil-kecilnya namun untung yang sebesar-besarnya. Berbagai cara akan digunakan pedagang agar produk yang mereka jual laku keras. Sadar tidak sadar tapi bukan pingsan, banyak pedagang yang menggunakan trik licik untuk menarik minat pembeli. Hanya saja banyak pembeli yang tidak menyadarinya. Berikut akan kita bahas 5 trik-trik licik yang digunakan para pedagang. Memanfaatkan psikologis manusia. Pedagang yang cerdik akan memanfaatkan psikologis manusia agar jualan mereka lebih laku lagi. Contohnya dengan memanfaatkan troli. Loh, kok troli? Nah iya troli. Troli yang dibuat besar bahkan hampir menyaingi gerobak pasir ini tujuannya bukan untuk mengangkut pasir karena struktur troli memiliki liang-liang rongga yang gede pisan. Kalau digunakan untuk mengangkut pasir karena pasti pasirnya akan kalah labur. Kita kembali ke fungsinya. Troli dibuat besar supaya pelanggan membeli banyak barang. Sadar tidak sadar tetapi bukan pingsan, Anda akan merasa era jika berbelanja menggunakan troli tapi hanya membeli sikat gigi. Mendingan diteng-teng aja kan? Membuat kemasan baru. Agar pembeli tidak merasa bosan, perusahaan biasanya akan menjual barang dengan kemasan yang baru. Padahal kemasan baru tersebut sengaja dirancang untuk memikat perhatian para pembeli. Secara teori kita telah membeli produk keluaran terbaru, tetapi faktanya hanya kemasannya saja yang baru. Isinya mah sami mawon. Jangan sesuai, jangan era-era lawan jaga. Menambah bobot produk. Pernah lihat kemasan produk makanan yang katanya 20% lebih banyak? Sebenarnya itu ngabustom alias nipeng alias bohong. Itu hanyalah trik perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mereka sebenarnya tidak menambahkan bobot produk, melainkan sedikit memperbesar kemasannya sehingga terlihat lebih banyak isinya. Tapi bohong ya. Tapi bohong. Membedakan harga berdasarkan jenis kelamin. Kembali sadar tidak sadar tetapi bukan pingsan, beberapa produk ada yang suka membedakan harga untuk laki-laki dan harga untuk perempuan. Loh, kok gitu? Karena menurut penelitian dari buku Tatang Sutarman, bahwa rata-rata barang yang digunakan oleh perempuan 7% lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang yang digunakan laki-laki. Selamat, Anda telah dipermainkan. Memanipulasi keterangan. Masih ingat dengan iklan jeruk kok makan jeruk? Faktanya menurut penelitian tidak 1% pun di dalam produknya yang menggunakan jeruk asli. Dah. Jangan sesuai, jangan era-era lawan jaga.
Nah, ini juga terjadi pada sebagian produk-produk yang beredar di pasaran, karena sebagian perusahaan diantaranya akan memanipulasi agar pembeli mau membeli produknya. Contohnya dalam kasus keripik kentang, yang sebenarnya tidak sepenuhnya terbuat dari kentang, hanya 40% saja kentang asli yang digunakan, sementara sisanya adalah bahan-bahan lain. Bahannya apa? Saya juga tidak tahu. Silakan kalian mencari tahu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman yang lain juga. Ayah kau mati kok.